Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Suprono di channel Pak Suprono Belajar Manajemen. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi pelayanan prima dengan topik operasionalisasi pelayanan prima pada pelayanan publik. Supaya tidak terlalu panjang, video ini kami bagi dalam 3 part, yaitu part pertama, kedua, dan ketiga. Jangan lupa klik like dan share agar menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan jangan lupa subscribe agar kalian tidak tertinggal pada video-video berikutnya. Operasionalisasi pelayanan prima pada publik. Jadi ini nanti penerapan pelayanan prima di pelayanan-pelayanan publik, yaitu pelayanan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Nah, ini biasanya adalah instansi-instansi pemerintah ya. Jadi kalau nanti bekerja di instansi-instansi pemerintah, maka di sini juga harus memperhatikan pelayanan prima. Ya, walaupun di dalam instansi pemerintah itu mereka tidak profit oriented, tetapi yang namanya pelayanan prima itu tidak mengenal apakah itu adalah suatu usaha yang profit oriented maupun yang tidak profit oriented. Nah, apa yang dimaksud dengan pelayanan publik? Jadi pelayanan publik itu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang jasa dan atau pelayanan-pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Jadi di sini yang namanya pelayanan publik ini pelayanan biasa diatur dalam undang-undang. Sudah ada undang-undangnya yang mengatur, dan di sini tujuannya adalah melayani warga negara dan penduduk. Ya. Jadi pelayanannya itu tidak hanya sekedar jual beli, tetapi juga bisa hanya sekedar pelayanan administrasi. Contoh pelayanan administrasi itu adalah misalkan membuat KTP, membuat SIM, itu adalah pelayanan publik. Nah, jadi pelayanan publik itu seperti itu. Itu hanya administrasi, tidak ada transaksi jual beli. Tapi kadang-kadang juga itu berhubungan dengan transaksi jual beli yang dikelola biasanya kalau jual beli di situ dikelola oleh badan usaha milik negara. Nah, pelayanan publik, pelayanan oleh lembaga pemerintah kepada masyarakat. Nah, pelayanan lembaga pemerintah kepada masyarakat ini biasanya berupa jasa dan barang yang tidak nyata. Jadi biasanya kalau pelayanan dari pemerintah atau lembaga usaha milik pemerintah itu biasanya kita itu menikmati, tetapi kita itu tidak merasakan bahwa itu adalah produk dari lembaga tersebut. Kita itu tidak bisa istilahnya melihat dengan panca indera kadang-kadang. Nah, itu sebagai contohnya adalah pelayanan tadi yang saya sebagai contohkan adalah KTP, SIM ya. Nah, di sini kita itu seolah-olah itu tidak merasakan itu barang dan jasanya itu apa, tidak merasakan.
Apalagi di situ ada tuntutan undang-undang. Padahal ini sebenarnya adalah pelayanan dari negara. Nah, pelayanan lembaga pemerintah kepada masyarakat ini erat terkait dengan pelayanan lain. Jadi, sifat dari lembaga milik pemerintah atau bisa juga badan usaha milik negara itu biasanya melayani kepentingan masyarakat yang swasta itu tidak mau masuk ke dalamnya. Kenapa kok swasta itu tidak mau masuk ke dalamnya? Karena biasanya itu keuntungannya kecil, tetapi biayanya besar. Nah, kebanyakan pelayanan oleh lembaga pemerintah kepada masyarakat ini kebanyakan adalah pelanggan-pelanggan internal yang paling menonjol. Jadi, kalau terjadi transaksional, ini biasanya cuma pelanggan-pelanggan internal. Ini yang paling menonjol. Sedangkan pelanggan-pelanggan eksternal itu sedikit. Karena memang ini mencakup kebutuhannya itu adalah kebutuhan-kebutuhan internal. Bukan kebutuhan-kebutuhan dari eksternal. Nih. Kemudian, efisiensi dan efektivitas meningkat seiring dengan mutu pelayanan. Jadi, mutu pelayanannya itu meningkat, maka secara sendirinya efisiensi dan efektivitas itu meningkat. Ini perbedaan dari pelayanan yang kemarin sudah kita pelajari ya. Itu kalau di dunia usaha secara umum, ini efisiensi dan efektivitas itu meningkat, itu bisa mulai meningkat, itu walaupun mutu pelayanan memang masih rendah. Bahkan mungkin bisa malah kebalikannya, mutu pelayanan itu dibangun dari efisiensi dan efektivitas. Nah, kalau di sini, di lembaga pemerintah yang melayani publik, di sini efisiensi dan efektivitas itu meningkat seiring dengan mutu pelayanan yang meningkat. Jadi ketika mutu pelayanannya itu ditingkatkan, maka itu efisiensinya malah semakin besar. Nah, di situ. Kemudian, masyarakat itu sebagai pelanggan tak langsung. Jadi, lembaga pemerintah yang menyediakan pelayanan kepada masyarakat ini, masyarakat itu sebagai pelanggan tak langsung. Kenapa pelanggan tak langsung? Karena dia itu merasakannya tidak secara langsung dari pelayanan yang diberikan. Nih, beda sama transaksi swasta yang kemarin kita bahas, ataupun transaksi jual beli yang kemarin kita bahas, itu masyarakat langsung merasakan. Karena apa? Ada pembayaran, ada transaksi, langsung dirasakan. Nah, kalau di sini masyarakat merasakannya sebenarnya juga merasakan, tetapi karena tidak spesifik sehingga kesannya itu masyarakat itu tidak bisa langsung merasakan. Bisa jadi baru merasakan setelah sekian tahun yang akan datang. Ini adalah tipe karakter pelayanan publik yang dilakukan pemerintah. Nah, lalu khasnya dari pelayanan publik yang dilakukan oleh lembaga pemerintah itu memberdayakan masyarakat, inilah yang menyebabkan masyarakat itu tidak istilahnya serta-merta merasakan ini adalah pelayanan dari pemerintah. Kenapa? Karena setiap kali pelayanan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah itu selalu memberdayakan masyarakat. Jadi, ya misalkan lembaga pemerintah memberikan pelayanan misalkan
pengaspalan jalan, jalan di desa. Nah, ini kadang-kadang itu pemerintah itu tidak menurunkan apa, lalu BUMN kontraktor besar itu untuk mengaspal jalan di situ belum tentu. Jadi kadang-kadang itu pemerintah cuma menurunkan misalkan ini bahan bakunya ada aspal, ada kerikil dan sebagainya. Kemudian masyarakat itu sendiri yang mengaspalnya. Jadi seperti itu. Jadi kadang-kadang itu masyarakat berpikir, ah ini bukan dari pemerintah, tapi ini swadaya kami. Sebenarnya itu sama-sama, ya sama-sama. Makanya di sini kenapa kok masyarakat itu merasa itu dia bukan pelanggan tidak langsung karena memang di situ ada unsur pemberdayaan dari masyarakat. Nah, standar pelayanan. Standar pelayanan dari lembaga lembaga pemerintah di sini adalah dokumentasi resmi tentang rincian teknis dari sebuah pelayanan. Jadi kalau kemarin itu kita berbicara pelayanan prima di sebuah usaha, sebuah unit usaha, entah itu barang ataupun jasa, ya, itu adalah ketika transaksional. Nah, kalau lembaga-lembaga pelayanan publik ya, baik itu adalah lembaga pemerintah maupun yang swasta di sini, standar pelayanannya itu ada pada dokumen resmi yang berisi tentang rincian-rincian dari sebuah pelayanan. Jadi ada dokumen resminya, ada acuannya di situ yang nanti akan diadopsi oleh semuanya. Prinsip pelayanan prima di sini hampir sama dengan yang kemarin sudah kita pelajari, bahwa di sini prinsip pelayanan primanya tetap mengutamakan pelanggan. Jadi pelanggan itu adalah raja. Kemudian membangun sistem yang efektif, membangun sistem yang tepat, yang sesuai dengan kebutuhan dari pelanggan. Siapa pelanggannya? Adalah publik, yaitu masyarakat. Nah, kemudian melayani dengan hati nurani. Ini 1, 2, dan 3 itu pada hakikatnya sama ya, dengan yang kemarin. Jadi di sini melayani dengan hati nurani. Kita melayaninya itu dengan sepenuh hati. Ibaratnya dalam pelayanan itu ya seperti kita itu melayani diri kita sendiri. Itu melayani dengan hati nurani. Nah, yang membedakan dengan pelayanan yang kemarin yang kita pelajari sebelumnya, di sini adalah adanya perbaikan berkelanjutan. Jadi karena ini yang dilayani adalah masyarakat. Masyarakat yang sifatnya heterogen ya. Ini pelayanan itu selalu ada perbaikan yang berkelanjutan. Terus menerus ya. Tidak ada putusnya. Kenapa? Misalkan contoh tadi adalah KTP sama SIM ya. Sekarang misalkan melayani saya. Nah, besoknya pasti akan melayani anak-anak saya kan. Ini ketika tidak ada perbaikan yang berkelanjutan, maka apa yang saya rasakan besok juga dirasakan kembali sama anak saya. Belum tentu yang dirasakan oleh anak saya itu sesuai dengan kondisi pada saat itu. Ini namanya adanya perbaikan berkelanjutan. Kemudian, nah, perbedaan lagi antara yang kemarin yang kita sudah membahas itu adalah di sini ada memberdayakan pelanggan. Jadi pelanggan melayani pelanggannya sendiri. Itu adalah tipe pelayanan publik.
Jadi tidak harus pelanggan itu dilayani oleh pemberi pelayanan, tetapi pelanggan itu melayani diri dia sendiri. Ya, contoh sekarang ini kan eh, banyak ya, mulai dikembangkan SPBU saja, itu istilahnya kita ngantre di SPBU, kita sendiri yang menuangkan bensinnya. Itu kan itu termasuk kan memberdayakan pelanggan. Kemudian sekarang berkembang juga kendaraan-kendaraan listrik ya. Kendaraan listrik itu ketika ada tempat pengisian listrik. Jadi tempat pengisian listrik yang dibuka oleh PLN di tempat-tempat umum untuk ngecas kendaraan kita. Itu di situ tidak ada yang melayani. Kita cuma diberi arahan untuk apa? Untuk melakukan pengisian. Cara pengisian seperti itu. Bahkan sekarang listrik aja, listrik itu kan sudah mulai ada prabayar. Di mana kita mau beli token. Kita cuma membeli aja. Lalu kita mengisikan sendiri. Kalau tidak kita isi, listrik kita mati. Ini adalah pemberdayaan pelanggan. Nih. Nah, tetapi tetap di dalam pelayanan itu tetap mengutamakan pelanggan. Jadi walaupun di situ nanti ada unsur pemberdayaan pelanggan, tetapi tetap di sini mengutamakan pelanggan. Bagaimana caranya? Yaitu membuat suatu prosedur yang disusun kemudahan dan kenyamanan pelanggan. Jadi walaupun tadi kayak listrik kita mengisi sendiri ya. Nanti kita menggunakan kendaraan listrik juga kita ngisi sendiri. Ini walaupun ini pelanggan itu memberdayakan diri dia, tetapi di sini pihak pemberi pelayanan publik, salah satunya adalah pemerintah, di sini memberikan apa? Kenyamanan, kemudahan. Jadi kita kalau mau beli token listrik aja kan mudah. Di mana-mana kita bisa beli token listrik. Seperti kita membeli pulsa handphone. Ini mudah. Nah, ini salah satunya dibuat suatu kemudahan dan kenyamanan kepada pelanggan. Kemudian tetap mendahulukan pelanggan. Kalau di situ ada pelanggan tak langsung, maka yang didahulukan adalah pelanggan yang tak langsung. Maka apa kok yang didahulukan pelanggan tak langsung? Karena ini resikonya lebih besar daripada pelanggan langsung. Karena pelanggan tak langsung itu dia hanya bisa merasakan dari efeknya atau dampaknya. Dia tidak merasakan secara langsung pelayanan yang diberikan. Nah, kalau tadi contohnya kasus token listrik, siapa pelanggan tak langsungnya? Kalau pelanggan langsungnya siapa? Pelanggan langsungnya adalah kita, pemilik atau pelanggan listrik PLN itu pelanggan langsung. Nah, pelanggan tak langsungnya siapa? Ya yang jual token-token itu. Yang jual token listrik itu adalah pelanggan tak langsung. Maka ketika di sini ada penjual token tersebut, itu pihak listrik, dalam ini contohnya misalkan PLN, itu betul-betul memperhatikan kepuasan dari penjual-penjual token itu. Karena dia itu bukan pelanggan langsung, tetapi pelanggan tidak langsung. Ini contohnya seperti itu. Ya. Nah, untuk bisa menciptakan suatu pelayanan yang baik untuk publik, maka di sini dibuat sistem yang efektif. Jadi pembuatan sistem pelayanan di pelayanan publik ini agak sedikit berbeda dibandingkan dengan kemarin pelayanan yang sudah kita pelajari. Nah, di sini harus dibuat sistem yang efektif atau sistem yang tepat, yaitu yang tertib dan lancar.
Sistemnya itu membuat suatu kegiatan itu tertib dan lancar. Mengapa ini harus tertib dan lancar? Karena di sini biasanya kalau pelayanan-pelayanan publik itu menghasilkan antrian-antrian yang panjang. Nah, jadi di sini kalau di pelayanan publik sudah tidak lagi berpikir membandingkan harga satu dengan harga yang lainnya, tidak. Karena ini memang harganya biasanya lebih terjangkau, lebih efisien kan. Ya itu. Contohnya tadi ya yang pelayanan publik. Nah, sama-sama listrik, ada listrik surya sama listrik biasa kayak PLN gitu. Yang paling banyak kan listrik PLN dibandingkan listrik surya, tenaga surya atau tenaga uap. Ini biasanya kan yang jual kadang swasta. Nah, jumlah pelanggannya banyak ya PLN. Makanya kalau tidak dibangun sistem yang tertib dan lancar, antrean itu sangat panjang. Ini, contohnya SPBU juga. Ini contoh SPBU. SPBU ada yang swasta, ada yang milik pemerintah. Antriannya bagaimana? Ya banyak yang dikelola oleh pemerintah. Nah, ini. Kemudian karena ini berhubungan dengan publik, yaitu masyarakat yang heterogen, maka selain membuat sistem yang efektif dengan tertib dan lancar, juga perlu menumbuhkan kebanggaan dari petugas. Nah, makanya biasanya di sini tenaga kerja yang bekerja di lembaga-lembaga pelayanan publik, terutama adalah yang milik pemerintah, di sini biasanya tenaga kerja itu walaupun ya walaupun sama-sama misalkan itu masih tenaga kerja kontrak atau belum tenaga kerja tetap, tetapi pasti orang yang bekerja di lembaga-lembaga pelayanan publik milik pemerintah itu biasanya memiliki kebanggaan yang lebih tinggi dibandingkan yang bekerja di sektor-sektor yang lain yang itu juga sama-sama sebagai tenaga kerja kontrak. Nah, kemudian sistem yang efektif tersebut juga harus bisa memuaskan pelanggan. Jadi sistem itu dibangun tujuannya adalah pelanggan itu menjadi puas atas pelayanan yang diberikan. Dan sistem tersebut bisa membentuk suatu pola perilaku tertentu. Nah, makanya perbedaan dari pelayanan prima yang kemarin kita bahas ya di channel video sebelumnya, di situ istilahnya perilaku itu belum tentu terbentuk. Tetapi ketika berbicara pada layanan publik seperti ini akan membentuk suatu perilaku-perilaku. Ya, ini perbedaannya. Karena apa? Karena di sini transaksinya tadi sudah kita sebutkan di depan, yaitu bahwa transaksinya belum tentu itu barang dagang atau barang jasa kan itu. Tapi bisa bentuk hanya administrasi. Membentuk suatu pola yang itu pola itu khas ya. Pola itu khas. Nih. Nah, melayani dengan hati nurani. Melayani dengan hati nurani. Jadi di dalam pelayanan tersebut harus tulus, orisinil. Ya, itu tidak dibuat-buat, itu asli, orisinil, asertif ya, seperti kemarin ya. Ada empati dan tidak berlebihan. Jadi dalam pelayanan publik di sini kita di dalam melayaninya itu apa adanya. Jadi jangan sampai overacting atau berlebihan. Nah, ketika berlebihan juga pelayanannya itu malah menjadi buruk. Ini. Kenapa kok buruk? Nah, kalau pelayanan publik ini kalau misalkan terjadi overacting gitu ya, itu kita itu malah dicap negatif ya. Bisa dicap negatif. Misalkan bisa dicap kolusi, nepotisme. Ini karena berhubungan dengan pelayanan publik itu seperti itu. Berbeda dengan yang kemarin kita bahas, yaitu pelayanan prima secara umum, yaitu transaksional barang dan jasa. Ketika berbicara seperti kemarin, itu malah
friendliness, nah, itu malah bagus. Kalau di pelayanan publik ini friendliness itu berbahaya. Nih. Nah, kemudian yang dimaksud perbaikan berkelanjutan itu adalah menerbitkan standar di mana standar itu berlaku bisa untuk di tahun ini, tahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang, ini terus bisa berlaku seperti itu. Dan dengan perbaikan yang berkelanjutan ini nanti bisa untuk memantau kekurangan-kekurangan yang ditimbulkan dari pelayanan-pelayanan sebelumnya dan pelayanan saat ini. Ini. Lalu dengan perbaikan berkelanjutan ini, ya, bisa juga selain memantau sekaligus memperbaiki kalau ada kekurangan. Karena yang dilayani itu publik, masyarakat, dan pelayanannya itu adalah monoton sama. Sehingga orang itu berbeda ketika transaksional barang dan jasa yang kemarin kita jelaskan. Ini. Kemudian dengan perbaikan berkelanjutan ini ada antisipasi kebutuhan pelanggan. Jadi kadang-kadang ada kebutuhan pelanggan itu yang keluar tak terduga. Dan pelanggan yang muncul tak terduga. Nah, ketika ada kebutuhan pelanggan yang tak terduga ini harus bisa diakomodir, harus bisa diselesaikan, harus bisa diantisipasi dan dipenuhi kebutuhan tersebut. Nah ini, karena ini biasanya kebutuhan ini adalah bukan merupakan produk utama, bukan merupakan produk utama dari yang kita jual. Kan gitu. Ya contohnya aja tadi pelayanan KTP ya, misalnya pelayanan KTP. Produknya kan KTP. Nah, kadang-kadang pelanggan itu ada kebutuhan tambahan. Apa itu? Dilaminating, kan itu. Mungkin butuh apa? Tempat untuk KTP. Nah, ini kita harus antisipasi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Ketika misalkan pelanggan ingin KTP saya dilaminating, ternyata di situ tidak bisa laminating. Ini kan juga bisa menimbulkan kekecewaan. Memberdayakan pelanggan. Jadi di dalam memberdayakan pelanggan ini boleh dikatakan pelanggan itu juga sebagai sumber daya tambahan. Atau boleh pakai bahasa yang lain adalah tenaga kerja tambahan untuk melayani dia sendiri kan. Ini adalah memberdayakan pelanggan. Jadi untuk pelayanan-pelayanan publik sekarang ini berupaya untuk ke sana. Loh kok kenapa sih kok tidak seperti pelayanan yang kemarin, ya udahlah dipenuhi aja semuanya oleh perusahaan, oleh lembaga pemerintah. Nah, kalau di dalam pelayanan publik ini khususnya adalah lembaga pemerintah. Itu di dalam rekrutmen tenaga kerja itu sudah diatur oleh undang-undang. Berbeda dengan pelayanan yang kemarin yang sudah kita bahas pada video-video sebelumnya. Jadi di situ kebutuhan tenaga kerja itu berdasarkan permintaan barang dan jasa yang kita jual. Kalau lembaga pemerintah tidak. Kan gitu. Sudah diatur sama undang-undang. Lembaga pemerintah mau rekrut PNS, mau rekrut tenaga honorer, ini sudah ada aturannya. Dan itu aturan itu tidak bisa disalahi. Nah, kadang-kadang di sini tenaga kerja yang ada sama publik yang dilayani, lebih banyak publik yang dilayani daripada tenaga kerja yang ada. Kita ambil contoh misalkan sama-sama pelayanan publik, ini adalah milik pemerintah sama milik swasta, adalah misalkan contoh adalah rumah sakit. Rumah sakit milik swasta ketika pasiennya banyak, dia bisa langsung menambah tenaga kerja. Sedangkan kalau lembaga pemerintah, rumah sakit pemerintah, pasiennya banyak, tenaga kerjanya mau nambah ya sebentar dulu. Karena nanti akan diukur hubungannya dengan apa? APBN.
Nah, kan itu akan diukur dengan APBN. Sama juga bisa misalkan untuk honorer ya kas dari rumah sakit milik pemerintah tersebut. Nah, makanya biasanya di rumah sakit pemerintah di situ ada pemberdayaan dari pelanggan. Sedangkan kalau di rumah sakit swasta karena selalu bisa balance, ini pemberdayaan dari pelanggan itu malah minim. Ini perbedaannya. Kemudian pelanggan tersebut itu menjadi perangkat tambahan. Menjadi perangkat tambahan untuk menopang pelayanannya dia sendiri. Itu tadi contohnya SPBU tadi ya. Sekarang mulai dikembangkan SPBU di mana pelanggan itu membayar entah itu pakai uang ataupun pakai kartu. Kemudian di situ kayak apa kita lihat film-film di luar negeri, pelanggan itu menuangkan bensin sendiri ke tangki bensin kendaraan dia. Nah, ini kan dia itu seolah-olah sebagai tenaga kerja di pom bensin tersebut. Ini. Nah, lalu pemberdayaan pelanggan yang dimaksud di sini nanti juga sebagai prokreatif. Jadi mendukung suatu kreativitas-kreativitas yang bisa dimunculkan di dalam masyarakat. Sehingga masyarakat itu bisa melayani diri dia sendiri, bisa memuaskan apa yang mereka inginkan dengan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh negara. Ini adalah memberdayakan pelanggan. Konsep pelayanan prima pada pelayanan publik. Di sini ada 6 falsafah pro kreasi. Kemudian ada gerakan regom. Ada yang ketiga akuntabilitas publik. Yang keempat gerakan mutu. Yang kelima karakteristik pelayanan umum. Yang keenam wawasan kesisteman. Nah, mari kita kaji satu persatu. Falsafah prokreasi. Di sini adalah inisiatif, kreativitas, dan tanggung jawab dalam menciptakan gaya hidup pelanggan. Jadi di sini ada menciptakan suatu gaya hidup pelanggan. Nah, di sini pelanggan itu seolah-olah tidak tahu kebutuhannya. Maka pelanggan tersebut tahu kebutuhannya dengan apa? Mulai dengan mencoba. Dengan mencoba tersebut kebutuhan terbentuk karena ada bukti nilai tambah yang dirasakan oleh pelanggan. Nah, kebutuhan tersebut akhirnya membentuk suatu gaya hidup pada pelanggan. Jadi dalam falsafah prokreasi di sini, ini pelanggan itu merasakan dengan mencoba. Nah, tadi contohnya adalah SPBU tadi. Kalau tidak ada SPBU seperti itu, maka pelanggan itu tidak akan pernah mencoba bagaimana caranya menuangkan bensin di tangki bensin mereka. Karena selama ini kalau kita beli bensin, kita tinggal order, yang menuangkan adalah petugas. Nah, di sini ada sistem baru. Order kita sendiri yang menuangkan. Nah, dengan seperti itu muncul nilai tambah. Jadi tidak akan ada persepsi, oh ini tukang bensinnya main-main handle-nya itu sehingga yang masuk ke tangki kita sedikit itu tidak ada. Jadi orang yang menuangkan bensin dengan dia sendiri yang menuangkan itu, dia merasa puas. Karena dia bisa menuangkan secara maksimal sampai titik tetes yang terakhir. Itu menjadi suatu nilai tambah yang tersendiri. Jadi tidak akan ada persepsi, wah ini petugas tukang bensinnya korupsi. Tidak ada. Karena dia sendiri yang menuangkan. Dia cuma membayar, kemudian di situ
dia sendiri yang mengatur mau berapa liter kan gitu. Lalu dia sendiri yang menuangkan. Nah, ini ketika itu berlangsung, ya, berlangsung pola tersebut dalam jangka panjang ini menjadi gaya hidup. Seperti tadi contohnya juga adalah misalkan PLN. Awalnya itu yang namanya PLN itu adalah pasca bayar. Kita membayar setiap bulan setelah diperiksa meteran kita, lalu kita membayar. Lalu dikeluarkanlah, dikembangkan metode token, di mana listrik itu seperti pulsa telepon. Awalnya ya istilahnya ketika pakai pasca bayar, itu ketika ada terjadi lonjakan, lalu kita akan menyalahkan, oh itu yang kemarin yang mencatat meterannya itu tidak pas. Oh saya biasanya bayar segini. Tapi dengan metode token itu tidak ada. Karena apa? Pelanggan itu membayar sesuai dengan kemampuannya dan sesuai dengan kebutuhannya. Dia mau ngisi listriknya itu 100.000 per bulan bisa, ngisi 200.000 per bulan bisa, atau malah ngisi 1 juta per bulan itu juga bisa. Ini. Maka sekarang itu ketika dulu awal-awal kan seolah-olah sesuatu hal yang baru. Setelah dicoba, orang mulai merasakan. Nah sekarang bagaimana? Sekarang itu sesuatu hal sudah menjadi gaya hidup pelanggan. Jadi yang namanya listrik pakai token, itu sudah gaya hidup. Pom bensin sudah tidak perlu lagi nunggu, kita cuma tinggal membayar, kita nuangkan lagi, ini menjadi gaya hidup. Nih, ini adalah falsafah prokreasi. Kemudian, REGOM, Reinventing the Government. Nah, ini tadi REGOM, itu singkatan dari Reinventing the Government. Yaitu gerakan pembaharuan lembaga pemerintah menuju kewirausahaan. Nah, di sini meliputi ada katalitik, milik masyarakat, kompetitif, mengembangkan misi, mengutamakan hasil akhir, mendahulukan pelanggan, kemudian mendapat keuntungan, melihat ke depan, desentralisasi, dan menciptakan pasar. Jadi, lembaga pelayanan publik yang miliknya pemerintah sebagai reinventing the government, di sini upaya menciptakan lembaga pemerintah itu menuju kewirausahaan. Salah satu kewirausahaannya di sini yang terakhir ini kelihatan adalah menciptakan pasar. Jadi dari pelayanan yang dibuat oleh pemerintah tersebut, harapannya bisa menciptakan suatu pasar. Apakah pasarnya harus sesuai dengan bidang kerja di situ? Belum tentu. Jadi dengan adanya pelayanan tersebut, muncul tumbuh suatu kewirausahaan yang berkembang di sekeliling pelayanan tersebut, sehingga menciptakan suatu pasar. Nah, di sini supaya bisa ada gerakan pembaharuan lembaga pemerintah menuju kewirausahaan itu, ini tidak bisa sentralisasi, harus desentralisasi. Kenapa kok harus desentralisasi? Karena setiap daerah memiliki karakter-karakter yang berbeda. Makanya di sini harus desentralisasi. Nah ini, karena Yogyakarta saja, di sini daerah istimewa Yogyakarta. Yogyakarta dan Sleman itu sudah karakternya berbeda. Sleman sama Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul ini juga berbeda. Apalagi daerah istimewa Yogyakarta dengan Jakarta, dengan Medan, Aceh, dan sebagainya ini berbeda. Nah, makanya perlu dibentuk suatu desentralisasi. Nah, di sini
Yang diutamakan dalam reinventing the government ini adalah hasil akhir. Nanti hasil akhirnya seperti apa? Ini yang diutamakan. Hasil akhirnya itu seperti apa? Yang jelas di sini harus bisa mewujudkan suatu kondisi kompetitif. Kondisi yang kompetitif. Ini adalah reinventing government. Akuntabilitas publik. Jadi yang namanya akuntabilitas itu bisa dipertanggungjawabkan. Itu namanya akuntabilitas. Nah, akuntabilitas publik, maka pelayanan tersebut terutama yang dilakukan oleh pemerintah harus terbuka dan bertanggung jawab. Jadi pelayanan yang ada itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Makanya supaya bisa dipertanggungjawabkan, di sini dalam pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah ini lahir dengan persetujuan masyarakat. Siapa masyarakatnya? Yaitu anggota dewan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Makanya pelayanan publik tadi di depan sudah kita sampaikan bahwa pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah ini diatur dengan undang-undang. Undang-undang itu sebagai wujud persetujuan dari masyarakat. Makanya kenapa kok ada pemberdayaan masyarakat di sini mengundang peran serta masyarakat. Jadi masyarakat itu selain dia melayani diri dia sendiri, dia juga bisa sekaligus mengawasi pelayanan yang diberikan oleh lembaga pemerintah tersebut. Apakah lembaga pemerintah tersebut sudah tepat atau belum di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat? Kalau masyarakat tidak ikut dalam pemberdayaan tersebut, dia tidak bisa ikut mengawasi. Karena dia cuma pakai, sudah selesai, tidak tahu seperti apa. Nah itu tadi contoh misalkan SPBU. Kalau kita selama ini cuma dilayani, kita tidak tahu kalau itu SPBU-nya misalkan berlaku curang dan sebagainya, kita tidak tahu. Tapi dengan kita cuma membayar, kita mengontrol sendiri handle-nya, Mas, menuangkan bensin ke dalam tangki kita bisa tahu. Kita bisa mengontrol bagaimana pelayanan publik yang dilakukan oleh pom bensin tersebut. Kayak gitu. Loh, ini kok ini belum sampai, misalkan kita beli 5 liter, oh belum sampai 5 liter kok sudah berhenti. Ya. Ini kita bisa tahu. Nih, ini sebagai fungsi pengawasan atau fungsi kontrol ya. Kemudian gerakan mutu. Yang namanya gerakan mutu di sini setiap saat orang memperbaiki proses kerja. Ini namanya gerakan mutu. Di mana di dalam perbaikan kerja di sini ini merupakan komitmen dari pimpinan. Dan hasilnya, kalau gerakan mutu itu hasilnya adalah jangka panjang. Belum tentu hasilnya dirasakan sekarang itu belum tentu. Jadi bisa jadi dirasakan 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang. Dan di dalam gerakan mutu ini harus didukung dengan pemberdayaan karyawan. Jadi karyawan diberdayakan untuk menghasilkan mutu kualitas pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan. Dan di sini harus supaya mutu itu terus berkembang dengan baik harus ada apa? Harus ada pembaharuan budaya. Budaya yang semula budaya kerja biasa menjadi budaya kerja bermutu. Dan di sini harus ada perbaikan yang terus-menerus. Tidak bisa perbaikan itu cuma berhenti sekarang ini, tidak bisa. Ini perbaikan harus terus-menerus. Ini.
Dan di dalam gerakan mutu tersebut, ini menitik beratkan kepada kepuasan pelanggan. Jadi pelanggan itu harus puas, harus menyatakan saya itu sangat puas menerima pelayanan yang diberikan. Ini adalah gerakan mutu. Demikianlah pembahasan pelayanan prima dengan topik operasionalisasi pelayanan prima pada pelayanan publik pada part yang pertama. Ikuti part yang kedua dan ketiga selanjutnya. Jangan lupa klik like dan share agar menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan jangan lupa subscribe agar kalian tidak tertinggal pada video-video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.